Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, aku nggak akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat, tapi aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu suku. Langsung aja, dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul suku Jawa. Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar yang tinggal di Indonesia dengan jumlah sekitar 120 juta jiwa atau sekitar 45% populasi manusia di Nusantara. Tak hanya tinggal di Pulau Jawa, orang-orang dari suku ini juga menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, terutama setelah dilakukannya program transmigrasi oleh pemerintah Orde Baru. Selain itu, suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu minoritas di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Mayoritas orang Jawa adalah umat Islam, dengan beberapa minoritas yaitu Kristen, Kejawen, Hindu, dan Buddha. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu-Buddha. Dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah, budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Dengan populasi global yang cukup besar, suku Jawa menjadi kelompok etnis terbesar kelima di antara umat Islam atau etnis mayoritas Islam di seluruh dunia setelah bangsa Arab, Bengali, Punjabi, dan bangsa Turki. Suku Jawa memiliki beberapa subsuku, yakni Banyumasan, Cirebon, Osing, Sangin, Tengger, Jawa Merauke, dan Jawa Suriname. Asal-usul suku Jawa kini memang telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan dunia. Namun, tak banyak orang yang tahu tentang bagaimana sejarah dan asal-usul orang Jawa hingga bisa tinggal dan menetap di Pulau Jawa. Apakah memang nenek moyang suku Jawa adalah asli penduduk pribumi di sana? Ataukah mereka berasal dari belahan bumi lain yang datang dan menjadi pendatang? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya asal-usul suku Jawa di Indonesia. Yang pertama, berasal dari Tiongkok. Sejarawan berpendapat bahwa suku Jawa berasal dari keturunan orang Yunan yang sekarang terdapat di wilayah Tiongkok modern. Teori tersebut dikemukakan pada tahun 1899. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lain, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan berasal dari Tiongkok dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Namun, menurut studi genetik yang terbaru, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio pada genetik yang hampir sama antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara orang Austroasiatik berbaur atau interbreeding dengan orang Austronesia yang datang kemudian. Setelah interaksi yang cukup lama dengan orang Austronesia, masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama. Sehingga mereka memiliki sekitar 20-30% gen Austronesia dan 50-60% gen Austroasiatik. Perpaduan genetik masyarakat di Jawa juga sangat kompleks, baik itu masyarakat pesisir maupun di daerah pegunungan. Bentuk wajah masyarakat Jawa juga dominan dipengaruhi oleh orang Austroasiatik atau seperti orang Kamboja
dan Vietnam bagian selatan. Sejarawan Belanda bernama Profesor Dr. H. Kern saat itu melakukan penelitian dan menyebutkan bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki kesamaan satu sama lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bahasa itu berasal dari rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Kemungkinan mengapa masyarakat yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia adalah menyesuaikan diri di dalam globalisasi, perdagangan, maupun pertukaran budaya dan teknologi di masanya, yang kemungkinan para penutur bahasa Austronesia mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masa itu. Teori yang kedua adalah keturunan Turki. Sebuah surat kuno mengatakan bahwa penduduk Jawa merupakan keturunan kerajaan Turki di tahun 450 sebelum Masehi. Menurut surat tersebut, Raja Turki mengirim rakyat untuk mengembara serta membangun daerah kekuasaan yang belum berpenghuni. Hingga akhirnya, mereka menemukan daerah dengan aneka bahan pangan dan tanahnya yang subur. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menginjakan kaki ke pulau ini. Ketiga, yaitu keturunan pribumi. Arkeolog turut berpendapat mengenai asal-usul suku Jawa. Mereka mengatakan bahwa nenek moyang dari suku Jawa adalah penduduk pribumi yang sudah tinggal di pulau ini sejak jutaan tahun yang lalu. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, arkeolog menemukan berbagai fosil manusia purba yang mereka percayai sebagai asal-usul suku Jawa, misalnya Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Bahkan dari hasil tes DNA dengan orang Jawa saat ini tidak ditemukan banyak perbedaan. Yang keempat, yaitu keturunan India. Diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya, Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya, yang kemudian pulau ini diberi nama Java Cekwara. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Teori lain menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia, hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dari daratan dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India ini, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakan kakinya di tanah Jawa pertama kali. Sehingga Aji Saka beserta para pengawal juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Selain sejarah, ada pula kebudayaan yang terdapat pada suku Jawa yang dipercaya sebagai peninggalan dari nenek moyang. Yang paling utama yaitu bahasa. Bahasa Jawa merupakan bahasa Austronesia yang utamanya dituturkan oleh masyarakat Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa ini dikenal mempunyai sejumlah besar kata serapan dari bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Ini karena sejarah panjang pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa. Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Bahasa Jawa juga memiliki beberapa tingkatan untuk berkomunikasi sehari-hari. Tingkatan tersebut yaitu ngoko, yang merupakan bahasa sedikit kasar yang digunakan kepada seseorang yang tingkatannya berada di bawah. Kemudian, krama madya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada orang yang sederajat. Dan krama inggil, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua
atau dihormati. Aspek kebahasaan ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa dan membuat orang Jawa biasanya sangat sadar akan status sosialnya di masyarakat. Berbicara tentang status sosial, masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya. Pakar antropologi Amerika yang ternama, Clifford Geertz, pada tahun 1960-an membagi masyarakat Jawa menjadi 3 kelompok, yaitu kaum santri, abangan, dan priai. Menurutnya, kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat. Kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut kejawen. Sedangkan kaum priai adalah kaum bangsawan. Tetapi pendapat tersebut banyak ditentang karena ia mencampur golongan sosial dengan golongan kepercayaan. Kategorisasi sosial ini juga sulit diterapkan dalam menggolongkan orang-orang luar, misalnya orang Indonesia lainnya dan suku bangsa non-pribumi seperti orang keturunan Arab, Tionghoa, dan India. Selain bahasa, ada juga kesenian yang menjadi ciri khas suku Jawa. Orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, seperti wayang kulit yang sudah menjadi ikon suku Jawa. Pertunjukan wayang kulit dilakukan selama semalam suntuk. Wayang kulit juga dimainkan dengan cerita khas suku Jawa seperti Mahabharata atau Ramayana. Sebagai pelengkap pertunjukan wayang kulit dimainkan oleh dalang dan diiringi dengan musik gamelan khas Jawa serta nyanyian dari sinden ditambah dengan lampu sorot. Wayang kulit juga dipercaya sebagai ciptaan dan disebarluaskan oleh Wali Songo. Selain wayang kulit, ada juga tarian tradisional. Beberapa tarian Jawa yang cukup populer hingga saat ini seperti sintren, bedaya, kuda lumping, dan reog memiliki gerakan yang beraneka ragam dari mulai yang lemah gemulai hingga cepat. Tarian tersebut biasanya dimainkan saat upacara adat atau kegiatan lain seperti penyambutan tamu. Ada juga alat musik tradisional. Alat musik tradisional suku Jawa adalah gamelan. Semua musik Jawa diciptakan dari bunyi-bunyi yang dihasilkan dari gamelan. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gambang, dan lain-lain. Selain kesenian, ada juga senjata tradisional. Suku Jawa dikenal dengan senjatanya yang memiliki berbagai makna dan bentuk yang unik. Salah satu senjata khas suku Jawa yaitu keris. Keris merupakan alat pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa serta diberi mantra-mantra. Salah satu keris yang melegenda ialah keris Empu Gandring dalam cerita Ken Arok karena mampu menjadikannya sebagai penguasa kerajaan Singasari. Yang terakhir, berbicara mengenai sastra dan filsafat Jawa. Para cendekiawan, penulis, penyair, dan sastrawan Jawa terkenal karena kemampuan mereka merumuskan gagasan dan menciptakan idiom untuk tujuan budaya yang tinggi. Melalui rangkaian kata-kata untuk mengekspresikan makna filosofis yang lebih dalam. Beberapa idiom filosofis muncul dari sastra klasik Jawa, babad, dan tradisi lisan, dan telah menyebar ke beberapa media dan diangkat sebagai moto yang populer. Contohnya, seperti Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai semboyan atau moto nasional Republik Indonesia. Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo, Jer Basuki Mawabeya, Rawe-rawe Rantas, Malang-malang Putung, dan Tuturi Handayani. Cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan tentang sejarah dan asal-usul suku Jawa. Semoga cerita ini bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!